Wong sak donya iku ya tabarraku bi. Ya tabarraku nabi. Saiki ditaklek enggak. Saya tuh belum pernah doain guru-guru dengan meskipun saya tahu itu doa yang karena pilihannya gini. Misalnya sampean protes, "Gus wong sanate ngono." Jangan-jangan mancen apalam mau ikut tok. Loh Imam Syafi'i itu kalau doain mayit, ini sekaligus ijazah tapi haram ditiru. Ya tapi ijazah tapi haram ditiru. Imam Syafi'i itu pernah ngecewakan seseorang karena beliau itu idola, ada orang meninggal beliau diminta rawuh. Doanya hanya gini toh, ya Allah, Engkau itu tetap menjadi Tuhan meskipun tidak menyiksa orang ini. Jadi menyiksa orang ini tidak kebutuhan Engkau. Kalau tidak jadi kebutuhan Engkau ya tidak usah dilakukan. Itu terus pulang. Pulang keluarganya gerembang, iki piye ndonga ngono tok. Tapi satu keluarga itu diimpeni mayit itu diampun gara-gara doanya Imam Syafi'i. Ya Allah, anta ghaniyun, anta itu ghaniyun an azabi. Engkau tidak perlu menyiksa orang ini. Engkau tetap Tuhan, tanpa menyiksa orang ini tetap Tuhan. Jika itu tidak kebutuhan engkau, ya sudah tidak usah dilakukan. Iya. Jadi kalau saya doain guru-guru ya Allah sifat Ghafur engkau itu pasti efektif. Enggak mungkin sifatnya jenengan kok boten tembus. Ya sudah, ya seperti itulah ya Allah. Jadi itu urusan jauh, sama nggak boleh protes. Gus Pak kok ngawur istiadat itu bukan ngawur, saya ini orang waras. Punya rasa takzim sama guru sama para wali. Sementara kamu yang berdasar sanad tadi, jangan-jangan penghafalan kamu hanya itu. Ayo milih mana? Saya bukan bikin ajaran baru, enggak, ini cerita rasa. Cerita apa? Rasa. Dan itu di hadis-hadis gitu. Nabi itu kalau manja sama Allah gitu. Kalau ada orang salah terus kemudian diazab, kata Nabi, anta akram min ayu adzibahu marroten. Ini di dunia sudah pernah engkau beri sanksi ya Allah. Anta akram min ayu adzibahu marroten. Tapi kalau belum disiksa kemudian dia aman-aman saja di dunia, engkau itu akram, engkau sudah mulia, gak pantas sudah menyelamatkan di dunia, kemudian jenengan dendam di akhirat masih. Jadi masih siksa lagi. Itu Nabi itu kalau sedang manja dengan Allah itu akhirnya baik semua. Gitu. Lah saya jenis ulama yang partai itu. Partai itu lah kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini relax saja, ini monggo nih tadi sesuai janji saya hanya 10 menit dari sekarang. Saya juga mungkin saya nanti tetap pulang karena saya besok ngajar di setainya besok. Mungkin saya itu sudah janji sama istri saya setelah Yai wafat paling saya ini dibully pernah sepuh itu 2 tahun. Semoga setelah 2 tahun saya naik lebih sepuh. Pakai dalil-dalil yang agak-agak angkuh tadi karena terpaksa. Jadi sekarang ngalah 2 tahun, setelah itu saya pakai sanad yang saya sepuh supaya agak digawe kongkonan terus gitu. Tapi saya tidak tahu tingkat adab saya sampai berapa tahun, saya tidak tahu gitu. Tapi saya mohon sama yang Musairin Fatul Wahab, ilmu itu dianalisis secara cerdas, ceria dan mudah. Saya dulu itu ya iskal sama hadisnya Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan asal ketika dosa itu gak cerita kalau dosa. Saya dulu juga orang dosa cerita dosa itu kan kesannya jujur baik. Tapi setelah saya pikir-pikir itu bener Kanjeng Nabi. Misalnya sampean cerita ning anakmu, ya aku zaman mondok Ploso yo sering nak marung utang gak bayar ya biasa. Ya biasa sekolah gak munggah. Itu jujur apa mengajarkan? Mengajarkan suatu saat anak sampean goblok terus persis bapak. Maka penting, tidak jaru itu penting. Makanya kata Nabi semua umatku diampuni kecuali yang cerita-cerita dosanya. Karena dengan cerita itu artinya apa? Misalnya sampean zaman puber pacaran. Terus kamu cerita, "Lah dhisik untuk ibumu ya pacaran." Oh, tak goncekno ngalor ngidul. Itu jujur, tapi suatu anak kamu pacaran kan alasannya apa? Niru bapak. Tapi nak kamu sok suci, pacaran haram. Oh. Pak, lah kowe kontok ibu. Wah, itu pangeran, peparinge. Lo kan ngira bodoh nih, Pak. Wah, itu peparinge pangeran. Gak pacaran Pak, oh pacaran haram tuh. Namun ya orang kan bodoh nih. Pacaran haram tuh. Aku untuk bojo peparingnya Allah. Wah itu dimaafkan malah itu. Lo coba nyon sewu, ini analogi ya nyon sewu. Kalau andikan semua yang pernah zina itu ngaku zina. Kalau itu jumlahnya 1000 saja, 1000 itu punya keluarga. Satu orang minimal punya keluarga 10. Akan
dipakai justifikasi kalau suatu saat zina berdasar pernah Pak D-nya atau Pak L-nya. Iya enggak? Tapi kalau semuanya enggak ngaku dan semuanya nyuwun sewu sok suci, wanteng ning masjid, sak wiridan nangis. Wah anak putune kan, wih mbahku khusuk kuat. Padahal nangisnya perkara nyesal tahu mau. Tapi artinya apa? Konsep yang dikatakan Rasulullah SAW itu kan luar biasa. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Karena dengan jihar, memang di situ masdarnya kok jadi jihar. Jadi bukan ijhar tapi jihar. Jadi memang bahasa Arab itu agak unik. Misalnya di nahwu itu masdar itu kalam. Kalam berarti sulasi mujarrad. Tapi fiilnya enggak kelaku. Kalimah yaklimu kalaman itu enggak melaku. Sing melaku lam yatakallam. Tapi padahal masdarnya kalam. Jadi surah sama raya aku pengalaman. Soal lughat itu pengalaman sekali. Jadi memang bahasa Arab itu lucu. Apalagi lafadz baghul malah paling kasus dalam bab yungqalu. Baghul maknane ladut. Bareng melok wazan imbagho. Yang bagi sayuksuh. Iku piye? Biasanya makna sulasi mujarrad sama mazid kan enggak beda-beda jauh. Barang kena bagho tuntas. Bagho dadi yang bagi. Nah kita takut, yang bagi sulasi mujarrad apa? Bagho, Pak. Bagho maknane apa? Dari tiang-tiang langsung, Pak. Mereka bingung gurunya penerang bingung. Daripada bingung dari tiang-tiang maknane lanjut. Laisa ku fi'il mandi, mudhari enti, ora ono mudhari. Mandi kok ora ono mudhari, ya mandi wae ora mudhari. Repot bahasa Arab wis repot. Kene ra melok dibahas mau apa coba? Ya sudah takdir ngono ae sudah. Jadi apa yang dikonsepkan Rasulullah SAW itu pasti yang terbaik. Bahkan Imam Ghazali ikut berkampanye wa inna ya, termasuk pemberian Allah terbaik adalah sitra, as-sitra itu atau tutup. Jadi hifdzul qaba'ih menjaga supaya keburukan kita tidak kelihatan termasuk kebaikan. Bukan dianggap tidak jujur karena tadi kalau semua keburukan kita tampakkan maka akan menjadi masif. Misalnya kamu cerita, misalnya insya Allah lah kita yakin semuanya kita insya Allah diselamatkan dari zina. Misalnya cerita dosa yang kecil-kecil saja. Misalnya ini pondok utang rambayar atau rokokan, gak jamaah. Terus kamu ceritakan anak kamu, itu bukan jujur, mesti sebagai alat. Jadi orang anak kamu, wah bisa cocok. Suatu saat aku goblok kayak bapak. Aku di sekolah sering ramunggah. Anakmu mondok tenang, santai. Nah ramunggah dalile. Tapi nak kowe cerita, mondok meniki pelosok. Pirang tahun Pak? 10 tahun. Kepengin ngit mayai, pengen mondok susu ben barokah. Munggah terus Pak, munggah. Maksudnya ora munggah kelas, munggah apa wae. Mesti tenang. Karena itu bahaya, makanya kullu ummati mu'afan. Ma'is ketika ngaku zina itu Nabi itu enggak menolak sampai 4 kali. Ma'is yang memaksa Nabi supaya beliau melakukan raja, eksekusi. Semua ketika meminta saran sama sahabat, halla satarta bidzalik, kamu enggak usah cerita. Karena tadi logikanya kalau ada ma'is ya, jangan-jangan yang lain juga ya, itu kan menimbulkan macam-macam. Itu hebatnya Islam, malah kita diajarkan awamastur aurati wa amin rawat. Kayak apa baiknya Islam? Tapi kita sekarang karena tidak baca hadis, lalu ada gerakan jujur. Mari semua meresapi dosa masing-masing. Kamu pernah ini istighfar terus nangis. Sebelum gerakan niku ya nyun sewu ya ono duwike kan yo repot. Tidak usah seperti itu. Ikuti hadis Rasulullah SAW bahwa termasuk nikmatnya Allah Taala itu adalah tertutupi semua kesalahan-kesalahan kita. Dan itu barokah bagi hadatin karena kesalahan tidak muncul. Loh itu sudah untung, agama sudah untung. Ketika kesalahan tidak munculnya, agama sudah ikut diuntungkan. Coba kalau semua yang maksiat itu kelihatan, kan seakan-akan hadil ardu mamlu'ah bil ma'ah. Tapi ketika maksiat itu sembunyi-sembunyi, kemudian sang syiar itu azan, pengajian, kan bagus. Sama nggak boleh protes, tapi itu kan tidak jujur. Ya bukan masalah jujur dan tidak, ini satrul qaba'ih. Nah, ini namanya siasa. Namanya apa? Siasa itu tidak harus politik tentang negara. Kita mengelola diri kita sendiri butuh apa? Butuh siasa. Jadi misalnya kamu cerita kebaikan kamu kepada anak, biar kebaikan itu ditiru. Tapi kalau anak kamu tanya, Pak, sampean nate salah, itu sesuatu yang paling saya takutkan.
Karena aku sering na'udzubillah minas salah. Tapi Bapak pernah salah enggak? Itu pertanyaan enggak penting. Karena tadi bahaya. Enggak enak, maksudnya beragama seperti ini tuh enak. Kullu ummati mu'afan illal mujahid. Itu kan luar biasa. Jadi semua umatku itu diampuni asal tidak cerita-cerita. Misalnya enggak cerita ke anak, cerita ke teman. Aku di gendaan, tahu tak ambung. Mesti pikiran kamu, yang pondok is pengurus diberi tahu. Mesti diku. Suatu saat aku nak ngono, awas. Atau nak jaiki keamanan, awas kita kandakno kan gitu. Tetap ini menjadi alat maksiat bagi yang lain. Jadi tapi saya dulu tuh iskal, kenapa ada hadis seperti itu? Tapi setelah saya analisis, memang kalau ijtihad atau ijhar itu efek negatifnya luar biasa. Dan kita harus tidak bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu idealnya yora maksiat, yora konangan maksiat. Memang karena tidak pernah itu ideal. Memang gak konangan karena tidak pernah melakukan. Ya saya kira demikian. Saya mohon supaya ya tadi ya saya Fathul Wahab dari kitab Manhajut Tullab. Itu dikarang Zakaria Al-Ansori di Mbak Zakaria. Tapi kitab itu sebenarnya dari Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin dari kitab Al-Muharrar. Itu dari kitab Basit Wasit Wajiz. Itu dari kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu mensarai kitab Mukhtasarul Muzani. Karangannya Imam Muzani ketika diimlakkan Imam Syafi'i. Karena semua karangan Imam Syafi'i itu untuk amla alaina Syafi'i. Ya amla alaina Syafi'i. Makanya kalau sampai ngaji muin qala fil buaiti. Buaiti itu nama orang. Qala Syafi'i fil buaiti qala Syafi'i wa amlahu alal buaiti. Makanya qala fil buaiti, qala fil muzani itu nama orang. Artinya karena Imam Syafi'i itu hanya mengemplakkan. Terus muridnya nulis. Nah kebetulan tulisan paling mudawwan itu karangannya Imam Muzani disebut Mukhtasarul Muzani. Sebenarnya beliau punya murid banyak, ada Imam Muzani, Imam Rabi, Imam siapa Buai. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.